warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da. Sahabatku yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji serta syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini di episode pertama kajian Dering Ngadaras Kitab Kuning, kita akan membahas tentang fikih yang kita ambil rujukannya adalah dari kitab Safinatun Najah. Sahabat-sahabat juga mungkin tidak asing lagi dengan kitab ini ya, karena kitab ini sangat populer di Indonesia. Nah, pengarang dari kitab Safinatun Najah mungkin juga di antara kita masih banyak yang belum mengenalnya ya sahabat. Beliau adalah Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumair al-Hadrami asy-Syafi'i. Jadi beliau adalah seorang ulama bermadhab Syafi'i. Beliau ini lahir di Hadramaut dengan tahun kelahiran yang tidak tercatat dalam sejarah. Tetapi istimewanya beliau ini wafatnya di tanah air kita, di Nusantara, khususnya adalah di tanah Betawi pada tahun 1271 Hijriah. Jadi ini luar biasa ya sahabat-sahabat. Ada seorang ulama internasional yang terkenal sekali beliau yang pernah datang ke negeri kita, ke tanah air kita, dan bahkan wafatnya di tanah air kita. Maka juga sangat tidak mengherankan ketika kitab-kitab karangan beliau ini juga sangat populer bagi ulama-ulama Nusantara kita dan bagi kita semua yang ingin mendalami ilmu agama. Baik, sebelum kita berbicara lebih jauh dan membahasnya lebih jauh, mari kita baca dulu muqaddimah dan kalimat-kalimat indah yang disampaikan oleh musannif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi ini adalah muqaddimahnya musannif ya sahabat, sebelum membahas hal-hal yang lain yang terkait pembahasan kita khususnya pada hari ini. Nah, setelah muqaddimah, musannif mengatakan faslun arkanul islami khamsatun. Fasal yang pertama, rukun-rukun Islam itu ada 5. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ketika kita sebagai seorang muslim, maka syahadat ini adalah hal yang sangat krusial, sangat penting untuk kita ucapkan dan kita yakini di dalam hati kita, kemudian juga kita implementasikan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian rukun Islam yang kedua adalah wa iqamus shalah, mendirikan sholat. Jadi ini cirinya umat Islam, dia mengerjakan sholat 5 waktu. Betapa pentingnya ibadah sholat, nilai sholat dalam syariat Islam, maka perintah itu tidak hanya sekedar melalui wahyu, tetapi Allah memanggil langsung Rasulullah SAW untuk hadir ke hadapannya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah wa ita'uz zakah, membayar zakat. Ini juga menjadi rukun Islam dan kewajiban setiap muslim. Nah, di bulan Ramadan ini biasanya kita wajib membayar yang namanya zakat fitrah ya sahabat-sahabat. Kemudian yang keempat adalah wasaumu Ramadan. Rukun Islam yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Nah, hari ini kita sudah berada di bulan Ramadan. Tentunya sebagai muslim hukumnya wajib berpuasa. Wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu untuk berangkat ke sana sampai pulang pergi begitu. Kemudian yang kedua, faslun arkanul iman sittah. Rukun iman ada 6 perkara. Yang pertama, antu'mina billah,
beriman kepada Allah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada para malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, kepada para rasulnya, wa bil yaumil akhiri, dan kepada hari akhir, hari kiamat, wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, dan dengan qadar atau ketentuan Allah, ketetapan Allah baik dan buruknya. Sahabatku, ketika kita merasa kita ini mengaku sebagai muslim, maka kita juga harus menjadi mukmin, beriman. Nah, beriman, orang yang mukmin ini harus tersusun di dalam dirinya ya 6 pokok iman ini. Yang pertama, percaya kepada Allah. Jadi percaya harus kepada Allah. Artinya segala sesuatu aspek dalam kehidupan kita semuanya itu harus percayanya kepada Allah gitu ya. Sahabat sedang menginginkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, maka mintanya sama Allah. Sahabat sedang dilanda sesuatu, kita sedih, kita kena musibah atau kegagalan, kesulitan apapun itu, lagi-lagi ujung-ujungnya harus kembali kepada Allah. Ini semua ya memang Allah yang menentukan seperti ini. Kemudian yang kedua, beriman kepada malaikat. Kita harus yakin dan percaya bahwa ada malaikat-malaikat Allah yang memang Allah tugaskan ya. Sebagaimana sahabat-sahabat sering menghafal ada 10 malaikat, itu kita harus yakini memang benar adanya. Rasulullah mendapatkan wahyu dari malaikat yang namanya Jibril. Atau kita ini dalam hidup kita ada malaikat yang selalu mengiringi kita kemanapun kita berada ya. Malaikat pencatat amal baik, malaikat pencatat amal buruk. Belum lagi nanti di dalam kubur ada malaikat yang mendampingi kita ya, menemani kita untuk bertanya di dalam kubur, mengevaluasi segala hal-hal yang kita lakukan selama hidup di dunia. Nah, ini kalau kita percaya seperti ini tentunya menjadi motivasi buat kita bahwa tidak ada satupun yang luput dari pandangan Allah, karena malaikat-malaikat itu pun selalu mencatat keseharian kita, tidak ada detik yang terlewatkan. Kemudian percaya kepada kitab-kitab Allah. Ada 4 kitab yang kita tahu ya sahabat. Yang paling utama adalah kita hari ini sebagai umat Islam, kita punya kitab suci Al-Quran, maka kita harus meyakini bahwa kitab suci Al-Quran itu adalah kitab yang betul-betul datang dari Allah ya, kalamullah yang Allah turunkan melalui Rasulullah SAW untuk kita pelajari, untuk kita yakini kebenarannya. Jangan sekalipun kita merasa berpikir bahwa Al-Quran itu isinya adalah kebohongan, karena itu sama saja menodai iman kita kepada kitab-kitab ini. Selain Al-Quran, nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW juga diberikan kitab-kitab yang lain, seperti Nabi Musa alaihissalam, beliau menerima kitab Taurat. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, beliau menerima kitab Injil ya. Kemudian Nabi Daud alaihissalam, beliau menerima kitab Zabur. Dan yang terakhir Nabi Muhammad SAW menerima kitab suci Al-Quran. Sebetulnya kitab suci Al-Quran itu adalah penyempurna dari kitab-kitab terdahulu ya. Jadi Al-Quran itu isinya sudah sempurna ya, sempurna, sudah komplit segala hal yang ingin Allah sampaikan sebagai pegangan bagi kita umat manusia dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, agar tidak saja selamat di dunia, tidak saja bahagia di dunia, tetapi juga mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat itu. Kemudian yang selanjutnya warusulihi, beriman kepada para rasul. Jadi kita juga harus percaya bahwa ada rasul-rasul yang Allah utus sebagai pemberi pembimbing dan pemberi petunjuk ya kepada umat manusia. Jadi para rasul atau para utusan Allah ini mereka mendapatkan tugas dan mandat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak umat manusia mengenal Allah, untuk mengajarkan mereka mengenal Allah. Nah, seandainya tidak ada para rasul, maka kita semua juga tidak tahu mana yang hak, mana yang batil. Kita juga tidak pernah tahu di mana Tuhan, siapa Tuhan, begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah wabil yaumil akhiri. Kita harus percaya ada yang namanya hari akhir atau hari kiamat. Nah sahabat,
Kalau kita sudah meyakini ada hari akhir atau hari kiamat ini, maka kita juga akan tahu bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak selamanya. Pasti ada masanya berakhir, pasti ada masanya kita ini berpulang ke haribaan Allah ya. Ada masanya dunia ini hancur. Maka saat kita mengejar sesuatu, kita akan mengejarnya tidak ngoyo. Sebab semua itu akan berakhir. Yang maha abadi hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kita harus percaya dengan qadar atau ketentuan Allah, baik dan buruknya itu semua dari Allah. Anda sehat, Allah yang memberi. Anda kaya, Allah yang memberi, ya. Begitu pula dengan yang buruk, ketetapan Allah, takdir yang buruk. Kalau kita yakin itu semua datangnya dari Allah, maka kita akan melewatinya dengan penuh harap, karena Allah itu selalu memberikan pembelajaran dan pendidikan sebetulnya kepada kita saat kita diuji. Maka di situ kita sedang dididik dan digembleng ya untuk melewati satu tahap untuk bisa naik kelas, naik ke tingkat selanjutnya. Nah, tidak akan pernah selamanya hari itu mendung, tidak akan pernah selamanya badai itu ada ya, tapi pasti ada masa di mana langit kembali cerah, pelangi kembali datang, begitu ya. Jadi ketika kita meyakini itu, maka baik dan buruk apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, kita yakin semuanya datang dari Allah. Maka sekali lagi tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa galau, dan tidak ada rasa senang yang berlebihan, karena sejatinya semua datangnya dari Allah. Kita senang, kita susah, kita bahagia, kita menderita, semuanya itu adalah takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita lewati dan kita hadapi dalam kehidupan ini. Maka Anda akan selalu merasa tenang dimanapun Anda berada. Anda akan selalu merasa damai dimanapun Anda berada, karena Anda meyakini itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, fasal yang ketiga, yaitu wa ma'na la ilaha illallah. Arti dari la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, artinya adalah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang berhak disembah di alam semesta ini kecuali Allah. Jadi saat kita membaca, kita meresapi makna la ilaha illallah, maka kita seharusnya menafikan segala sesuatu kecuali Allah. Hanya Allah yang kita sembah, hanya Allah. Bukan pangkat, bukan jabatan, bukan kekayaan, ya sahabatku sekalian yang dirahmati Allah. Jadi banyak orang yang dewasa ini, selama ini banyak orang yang begitu bekerja keras, berjuang mati-matiannya, bahkan sampai mereka terpuruk sakit, kemudian bahkan sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban agamanya demi mencapai satu target tertentu, bahkan menghalalkan segala cara demi mendapat target tertentu. Dia ingin mencapai sesuatu. Bukankah itu sama saja dia mengabdikan dirinya untuk sesuatu selain Allah? Maka saat kita mengatakan la ilaha illallah, hanya Allah Tuhan kita yang harus disembah, yang lain-lain bukan hal yang perlu disembah. Maka saat Anda bekerja, bekerjalah dengan sebaik-baiknya, tetapi jangan lupakan kewajiban kita kepada Allah. Saat kita punya target kehidupan, mimpi, boleh-boleh saja, tetapi sekali lagi kembalikan semuanya harus karena Allah, karena yang kita sembah hanya Allah, bukan yang lain-lain. Apapun yang ada di dunia ini semuanya hanyalah sesuatu yang bersifat fana. Demikian sahabat yang dirahmati Allah, mungkin kajian kita pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.